Makanya jemaah sekalian, lihat contoh yang sangat indah, contoh yang diperlihatkan Nabi Nuh dalam surat Hud ayat 45. Wa nada Nuh, dan Nabi Nuh berseru berdoa kepada Rabbnya. Wa nada Nuh Rabbahu faqala Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh menyampaikan kepada Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang hak, janji engkau itu yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Dan Nabi Nuh sedang memperjuangkan anaknya, dan Nabi Nuh mengatakan, wa anta ahkamul hakimin, engkau hakim yang paling adil, seadil-adilnya. Engkau nggak mungkin zalim, engkau nggak mungkin zalim, dan engkau nggak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Engkau yang maha adil. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ternyata jawaban Allah sebaliknya. Mari kita lihat ayat berikutnya, ayat 46. Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Lihat sebuah pil pahit ya mas kalian. Wahai Nuh, langsung artinya saja, wahai Nuh, anakmu itu bukan bagian dari keluargamu. Maksudnya bukan bagian dari keluargamu yang akan diselamatkan, karena anaknya nggak menerima ajaran bapaknya. Anaknya maksiat. Wah, ini pahit ya mas kalian. Orang tua mana yang nyaman mendengar kalimat ini? Anakmu bukan dari keluargamu. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Karena sesungguhnya perbuatan anakmu itu nggak baik, wahai Nuh. Innahu amalun ghairu salih. Perbuatan dia itu buruk, bukan perbuatan saleh. Dia nggak mengerjakan amal saleh, wahai Nuh. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Maka janganlah engkau meminta kepadaku sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Ditegur Nabi Nuh. Ini a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku ingatkan engkau, wahai Nuh, sehingga engkau tidak termasuk orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak berpengetahuan. Bayangkan, sebelumnya Nabi Nuh mengucapkan wa anta ahkamul hakimin, dan Nabi mengatakan inna bani min ahli. Lalu dijawab sama Allah, enggak, dia bukan keluargamu, perbuatannya bukan perbuatan yang saleh, dan jangan pernah meminta sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Aku peringatkan engkau. Ini kan ujian, ucapan jamaah. Benar nggak tuh? Ketika kita mengatakan wa anta ahkamul hakimin, itu benar-benar menancap dalam sanubari kita ketika kenyataan berbeda dengan ekspektasi kita. Ketika kenyataan itu berbeda dengan harapan kita. Dalam kasus Nabi Nuh, harapan semua orang tua anaknya diselamatkan. Anaknya selamat dunia dan akhirat. Itu harapan terbesar orang tua. Dan banyak orang tua yang punya fitrah yang baik, yang tulus, itu mengatakan lebih baik anak saya yang selamat dan saya yang celaka. Saya tahu seseorang, salah satu sosok yang dekat dengan saya, dia kena penyakit yang sangat serius, dia kena kanker. Alhamdulillah di'afana min abdalahu bihi faddalana ala katsirin min khalqi tafdila. Lalu ayahnya bicara dengan saya, kata ayahnya, kalau boleh milih lebih baik om saja yang kena dan dia yang selamat. Subhanallah. Ini padahal selama hidup nih ayah dan anak ini suka berantem. Tapi berantem ayah anak ya. Sebenarnya mereka saling menyayangi. Tapi ya sering begitulah. Nyesel ayahnya itu. Suka marahin dia. Gimana Nabi Nuh jemaah? Oh ini gitu. Kalau orang tua yang seperti kita yang banyak khilaf aja nyesel kayak gitu. Itu gimana Nabi Nuh? Dan beliau kata, wa anta ahkamul hakimin. Dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya.
Tiba-tiba keputusan Allah berbeda dengan harapan beliau. Bahkan ditegur, enggak, dia bukan keluargamu. Amalan dia nggak baik. Dan saya peringatkan engkau. Ini ujian jemaah. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Mau nggak kita menerima? Masih yakin kalau Allah nggak zalimin kita? Padahal seakan-akan. Dan Nabi Nuh kan udah all out jemaah. Siapa yang berani mengatakan Nabi Nuh tidak maksimal? Belum maksimal. 900 tahunan Allahu Akbar. Berdakwah. Tapi anaknya nggak mau ikut. Kita lihat respon Nabi Nuh di ayat berikutnya 47. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa ila taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Allahu Akbar. Nabi Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari permintaan dan permohonan kepada engkau yang aku tidak tahu ilmunya, yang aku tidak tahu hakikatnya. Ya Allah, Nabi Nuh langsung menarik kembali. Yakin ahkamul hakimin, ini yang terbaik. Ini yang paling adil. Aku berlindung kepada engkau dari permohonan yang tidak pakai ilmu, yang aku nggak tahu ilmunya. Dari meminta kepada engkau sesuatu yang aku tidak tahu hakikatnya. Wa illa taghfirli. Dan sekiranya engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamni, dan tidak menyayangi aku, tidak menaruh belas kasihan kepadaku, aku minal khasirin. Niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah. Oh, ini nggak mudah jemaah. Menerima kenyataan anak kita nggak bisa diselamatkan, itu pahitnya minta ampun. Itu pahitnya luar biasa. Tapi itulah iman, bahwa Allah nggak pernah zalimi hamba-hambanya. Itulah iman, Allah ahkamul hakimin. Dan ini yang harus kita tanamkan, khususnya di hari-hari ini, di saat pandemi belum juga selesai, di saat ekonomi sedang jatuh, di saat jobless, mungkin sebagian kita nggak ada kerjaan, di saat kita nggak punya apa-apa, di saat kita punya masalah rumah tangga, di saat kita sedang tertimpa musibah, kita masih berada di camp pengungsian misalnya, yakinlah Allah nggak pernah zalimi kita. Coba evaluasi diri, introspeksi, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ingatlah, ini ujian keimanan, ujian kejujuran. Jika kita termasuk orang-orang saleh, atau jika kita sudah beribadah kepada Allah, dan kalau kita banyak dosa, coba evaluasi dosa-dosa kita. Dan siapa di antara kita nggak banyak dosa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan dan dosa. Allah nggak pernah zalimi kita jemaah. Dan jangan kita perburuk musibah kita dengan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan buruk sangka kepada Allah. Pasti wal aqibatu lil muttaqin, endingnya pasti untuk orang-orang bertakwa. Wal aqibatu lit taqwa, endingnya pasti untuk ketakwaan. Kita ini bodoh, maka kita pikir ini buruk buat kita, padahal wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Masih ingat Al-Baqarah 216 yang sering kita sampaikan, dan bisa jadi kalian gak suka terhadap sesuatu, itu yang terbaik buat kalian. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya, apa yang kalian inginkan itu gak bagus buat kalian.